Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang penerapan fungsi nonlinier dalam ekonomi. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota. Pertama, Isna Fatin Nur Hanifah dengan NIM 215-221-143. Kedua, Fatimatus Solikin N dengan NIM 215-221-145. Ketiga, Andrianto dengan NIM 215-221-146. Keempat, Hilwa Malik Beonsina dengan NIM 215-221-147. Kelima, Nilam Ayu Setiawan dengan NIM 215-221-148. Keenam, Wafi Lutfiatus Zahro dengan NIM 215-221-149. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi nonlinier merupakan model yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan fungsi linier dalam penerapan ekonomi. Karena sebagian dari model ekonomi linier yang ada sesungguhnya merupakan linearisasi dari model nonlinier. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagian fungsi permintaan. Yang A, fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat P sama dengan V dalam kurung Q adalah rumusnya P sama dengan C ditambah BQ dikurang AQ kuadrat, di mana P-nya itu sebagai harga pokok. Baru Q-nya adalah jumlah produk yang diminta. A, B, C adalah konstanta dan A-nya itu kurang dari 0. Bentuk umum fungsi permintaan kuadrat adalah Q sama dengan V dalam kurung P adalah, untuk mencari Q-nya rumusnya adalah Q adalah C ditambah BP dikurang AP kuadrat. Fungsi penawaran. Bentuk umum fungsi penawaran kuadrat P sama dengan V buka kurung Q tutup kurung adalah rumus untuk mencari fungsi penawaran itu sama dengan P sama dengan C ditambah BQ ditambah AQ kuadrat, di mana P-nya itu sebagai harga pokok, sedangkan Q adalah jumlah produk yang ditawarkan, ABC adalah konstanta, dan A lebih dari 0, itu syaratnya. Kemudian bila fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan V buka kurung P tutup kurung, maka bentuk umumnya adalah ini, jika ini dibalik ya, yang tadi tuh jika Q-nya di dalam kurung, kalau ini P-nya di dalam kurung, maka rumusnya itu Q sama dengan C ditambah BP ditambah AP kuadrat, di mana P-nya itu sebagai harga pokok, Q-nya jumlah produk yang ditawarkan, ABC adalah konstanta dan A dengan syarat lebih dari 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Selain berbentuk fungsi linier, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi non-linier. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran.
potongan elips, potongan hiperbola maupun potongan parabola. Cara menganalisis keseimbangan pasar untuk permintaan dan penawaran yang non-linier sama seperti halnya dalam kasus yang linier. Keseimbangan pasar ditunjukkan oleh kesamaan Q 4 sama dengan Q Q D sama dengan Q S pada perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Rumusnya QD sama dengan QS. QD adalah jumlah permintaan. QS adalah jumlah penawaran. Jadi jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, yaitu yang biasanya dilambangkan dengan QD sebagai permintaan, QS sebagai penawaran. Kemudian selanjutnya simbol E itu keterangannya adalah titik keseimbangan. PE adalah harga keseimbangan. QE adalah jumlah keseimbangan. Bisa dilihat garis sebelah, gambar sebelah. P sebagai harga dan Q sebagai jumlah. Bisa kita lihat dan bisa kita simpulkan bahwa ketika P harga naik, maka permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik, maka QD sama QE untuk dia berdasarkan harga, naik turunnya akan berbanding terbalik. Dan PE dengan QE, harga keseimbangan dengan jumlah keseimbangan itu dia seimbang, sesuai, bahwa bisa disimpulkan, bisa kita ketahui bahwa jumlah itu menentukan harga menentukan jumlah. Jadi semakin banyak jumlah, maka harganya semakin turun. Tapi kalau jumlahnya sedikit, maka harganya makin mahal. Kalau harga makin mahal, maka permintaan menurun. Tapi jika harga menurun, permintaan naik. Dan ini adalah bisa dilihat dari grafiknya bahwa perbandingannya berbanding terbalik. Contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 19 min Pi kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Penyelesaian keseimbangan pasar. QD sama dengan QS. 19 min P kuadrat sama dengan min 8 plus 2P kuadrat. P kuadrat sama dengan 9. P sama dengan plus 3 dan min 3. Maka ambil nilai plus dari P sama dengan 3. Q sama dengan 19 min P kuadrat sama dengan 19 min 3 kuadrat. Q sama dengan 10 sama dengan QE. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E 10,3. Selanjutnya dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK sama dengan PE min PE kuadrat min PE sama dengan 3,63 min 3 sama dengan 0,63. TP sama dengan T min TK sama dengan 1 min 0,63
sama dengan 0,37. T sama dengan QE kuadrat kali T sama dengan 5,82 kali 1 sama dengan 5,82. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi Q5T sama dengan min 8 plus 2 P min 1 kurung tutup kuadrat sama dengan min 8 plus 2 kurung buka P kuadrat min 2P plus 1 kurung tutup sama dengan min 6 min 4P plus 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru sama dengan QD sama dengan Q5T. 19P kuadrat sama dengan min 6 min 4 min 2P kuadrat. 3P kuadrat min 4P min 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 sama dengan 3,63 dan P2 min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan QD atau Q5 pangkat 1 diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi dengan adanya pajak dibagi PE sama dengan 3,63 dan QE sama dengan 5,82. Fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Biaya tetap dibagi FC sama dengan K. Biaya variabel dibagi VC sama dengan VQ sama dengan VQ. Biaya total dibagi C sama dengan GQ sama dengan FC plus VC sama dengan K plus VQ. Biaya tetap rata-rata dibagi FC sama dengan FC per Q. Biaya variabel rata-rata dibagi AVC sama dengan VC per Q. Biaya rata-rata dibagi AC sama dengan C per Q sama dengan AFC plus AVC. Biaya marginal sama dengan MC sama dengan delta C per delta Q. Si penerimaan total atau total revenue atau R. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang, merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan FQ. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q. Penerimaan marginal sama dengan MR delta R per delta Q. Berikut ini pembagian tugas dari kelompok 4. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.